dengan pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kita percaya walaupun langit dan bumi bergoncang, tapi firman Tuhan tetap ada di dalam kita, menguatkan kita melewati segala sesuatunya. Haleluya Yesus. Tempat
menyemangati kami dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Perlindungan-Mu nyata bagi kami sehingga kami dalam segala pergumulan ini selalu mendapatkan pertolongan demi pertolongan daripada-Mu. Di pagi hari yang indah kami boleh kembali datang masuk dalam hadirat-Mu, bersekutu bersama Engkau di tengah dan di dalam ibadah ini Tuhan. Baik umat-Mu yang beribadah di rumah live streaming via Facebook atau IG, ataupun kami yang hadir di tempat ini, sukacita yang daripada-Mu tercurah bagi kami Tuhan, menikmati kasih sayang-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan kasih-Mu yang tercurah lewat kuasa Roh Kudus-Mu menyucikan, menguduskan kami umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan secara khusus pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, tim singer, tim musik, pelayan DLP, pelayan asar, pelayan kolektan, maupun Tuhan hamba-Mu berdoa yang memberitakan firman-Mu. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, yang mengambil bagian perjamuan suci, amat lebih tim sound dan juga yang merekam dalam live streaming ini. Tuhan yang berkati dan pakai kami dengan kuasa-Mu. Hati kami rindu bersekutu membawa korban yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya pujian kami boleh menjadi korban yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdiri bersatu hati di dalam nama Yesus. Hai kuasa gelapan, kuasa dunia, roh setan, Kau tidak berhak ada tempat ini. Engkau tidak berhak mengambil berkat yang Tuhan janjikan bagi umat-umat-Mu yang beribadah di rumah. Oleh karena itu kami patahkan, hancurkan, tengking, usir dalam nama Yesus. Hanya tinggalkan ruang ini, tinggalkan setiap umat-Mu yang bersekutu, dan biarlah kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan dan berkat yang Tuhan janjikan. Dengan hati yang mengucap syukur dan percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita beri salam Pentakosta, haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih bersuka di dalam Tuhan karena Dia adalah Tuhan kita yang benar, amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini, Tuhan yang benar. Haleluya. Kasih
kita percaya bahwa biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan kepada kita tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama naikkan lagu ini ya Bapak Ibu. Kalau bisa kita bergoyang sama-sama. Yang di rumah juga Bapak Ibu boleh bergoyang. Walaupun mungkin Bapak Ibu bilang ini kan lagu sekolah minggu. Oh enggak apa-apa Bapak Ibu. Lagu ini menguatkan kita untuk tetap percaya di zaman-zaman seperti saat ini. Hanya kepada Tuhan kita bisa bergantung dan berharap. Haleluya. Hanya Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Kita percaya saat pagi hari ini Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita sama-sama mau menaikkan pujian Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan walaupun seisi dunia ini sedang gemetar,
keadaan dunia menakutkan, tapi kita percaya dengan gada dan tongkat Tuhan, Dia akan membimbing kita melewati semua, hingga kita boleh sampai di padang rumput yang hijau. Haleluya. Kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Perbaharui hubungan kita dengan Tuhan, karena hanya Tuhan gembala yang baik. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kita akan menerima perjamuan suci Bapak Ibu dimanapun kita berada. Karena salib Tuhan kita ada di tempat ini. Salib Tuhan yang menguatkan kita, yang memulihkan setiap kehidupan kita. Salib Tuhan yang memberikan penghiburan ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang lemah. Haleluya Yesus. Nyatakan hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku. Hidup yang baru.
kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji-muji-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya pujian kami menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berkata-kata Tuhan. Biar firman menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Melalui hari-hari kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan jadi di depan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu selalu sempurna untuk kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu berharap dan berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan melayakan kami Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Bapa, kelemahan kami, dosa kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, untuk kami boleh layak menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong Tuhan, kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang Tuhan, Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalan firman Tuhan, kami usul dalam nama Yesus patahkan, hancurkan Bapa. Biar kuasa Roh Kudus yang ada di dalam tengah jalan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan roh pengertian lebih dalam tentang firman di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami sambut firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk bagi pelayan Tuhan dan jemaat yang hadir. Dan pagi hari ini kita bersukacita bergirang di dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan yang besar buat kita. Mari kita beri salam Pantekosta. Haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah segala pergumulan kita, saudaraku yang terkasih, tidak ada yang lebih berbahagia bila kita dikasihi. Amin. Amin. Dan yang lebih berbahagia lagi, kita adalah orang-orang yang paling dikasihi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini saudara, kita masih tetap berbicara tentang kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tetapi dalam satu tema yang lebih lanjut berbicara tentang the power of love. Ya, 1 bulan yang lalu kita berbicara tentang hubungan, relationship. Bicara tentang kasih adalah berbicara tentang hubungan. Sebab tidak mungkin orang yang tidak memiliki hubungan dapat mengasihi kita. Ya, lebih dari orang yang memiliki hubungan. Dan kasih Allah memberikan kita suatu hubungan yang baru. Satu hubungan yang membuat kita menikmati hidup yang indah. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bagian ini saudaraku, Tuhan berbicara kepada kita untuk kita mengalami, menikmati the power of love, kekuatan kasih. Maka judul khotbahnya adalah kasih yang mengubah hidup kita. Kasih yang mengubah hidup saudara dan saya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai dengan 21. Haleluya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 mulai sampai dengan 21 kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu.
Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dapatkah seseorang mengasihi orang yang membencinya? Bisakah seorang manusia mengasihi orang yang sangat membencinya? Bisa, tetapi saudara, itu kalau memiliki hubungan. Ya, bila memiliki hubungan, bila tidak memiliki hubungan sangat sulit. Bahkan orang yang memiliki hubungan pun bila terus-menerus dibenci, maka ia tidak lagi dapat mengasihi. Apa yang dimaksud dengan hubungan? Saudaraku yang terkasih, kalau beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan, saudara, bagaimana seorang suami dia menembakkan pistol istrinya ke kepala istrinya. Saudaraku yang terkasih, suami itu berkata, saya sudah habis kesabaran saya dan saya sudah memasuki masa pensiun. Saya tidak bisa lagi berpikir bagaimana saya bisa hidup bersama kamu 30 tahun ke depan. Kalau kamu egois, kalau kamu mau menang sendiri, kalau kamu mau itu. Saudaraku yang terkasih, ini bicara tentang orang yang memiliki hubungan pun dapat membenci. Berubah dari mengasihi menjadi membenci. Pertanyaan berikutnya saudaraku yang terkasih adalah, pernahkah saudara melihat di sekitar saudara orang yang berubah dari membenci seseorang kemudian mengasihi? Atau sebaliknya, pernah nggak saudara melihat orang yang kemudian mengasihi berubah membenci? Yang dari mengasihi membenci itu sudah banyak. Ya. Dan saya tadi cerita, tapi pertanyaannya, apakah saudara pernah melihat orang yang kemudian membenci berubah mengasihi? Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya dan tidak. Mungkin saudara melihat tapi juga tidak melihat. Tetapi saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, bila ada orang yang berubah dari membenci kemudian mengasihi, itu karena ada kasih yang menyentuh hatinya. Itulah kekuatan, the power of love. Hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah saya mau menyampaikan kepada kita. Saudara dan saya telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Saudara dan saya dari semula telah dipilih, ditentukan untuk menjadi segambar, secitra dengan Yesus anak Allah. Tuhan mau mengupahkan saudara. Pertanyaannya, seberapa jauh saudara sudah berubah? Katakan kepada sebelahmu, engkau sudah berubah belum? Dan yang paling tahu apakah saya berubah atau tidak berubah, istri saya yang pertama. Yang paling tahu saudara sudah berubah atau tidak berubah, istri saudara yang tahu. Suami saudara yang tahu, sudah berubah belum atau tidak berubah. Tetapi hari ini saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, ada kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang telah dicurahkan. Dan di hadapan kita ada korban darah Yesus, tubuh Tuhan, yang menyatakan bahwa Ia mengasihimu. Dan seringkali kita tidak berubah, bahkan mungkin kita berubah menjadi tidak lebih baik. Tapi kasih Tuhan itu terus dicurahkan. Kasih Tuhan itu terus mengalir di hatimu untuk mengubah kehidupanmu, pribadimu. Sehingga kita kemudian menjadi serupa dengan
gambar anak Allah. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang menggambarkan dengan jelas bagaimana ia berubah. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14. 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Tuhan telah mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Siapa di antara kita yang tidak mengenal seorang yang bernama Saulus? Yang kemudian berubah, diubahkan setelah ia mengalami kasih Tuhan menjadi Paulus. Seseorang yang sangat berbeda dari seseorang yang penuh kebencian, dari seseorang yang garang. Bahkan di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, di dalam bagian firman ini Paulus menyaksikan, saudara dan saya membaca di dalam Alkitab, siapakah Paulus sebelum ia mendapat sentuhan kasih Tuhan. Ia seorang penganiaya, ia seorang penghujat. Bahkan dikatakan dia berkata, aku seorang yang garang, ganas. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan ia melakukannya, dikatakan karena tanpa pengetahuan, tanpa iman. Jadi saya mau katakan demikian. Kalau ada orang yang membencimu, kalau ada suamimu menyakitimu, kalau ada perkataan istrimu yang menyakiti hatimu, mereka melakukannya tanpa pengetahuan dan di luar iman. Oleh karena itu engkau tidak perlu membenci, engkau tidak perlu menyimpan kesalahan suamimu, istrimu, orang-orang dekatmu. Karena mereka semua yang menganiaya engkau, mereka semua yang menyakitimu dengan perkataan perbuatan itu, mereka melakukannya tanpa pengetahuan dan di luar iman. Dan itulah yang Paulus katakan. Aku ini seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi pertanyaan saya, saudaraku yang terkasih, bagaimana Saulus diubahkan? Bagaimana Saulus berubah dari seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang yang ganas? Perhatikan baik-baik saudaraku yang terkasih, ayat 13. Dikatakan di sini, tetapi aku telah dikasihaninya. Saudaraku yang terkasih, garis bawahi dan buat warna yang berbeda kalau saudara bawa Alkitab. Saudara Paulus berubah, Saulus berubah menjadi Paulus karena ia merasakan kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana pertobatan Saulus ketika ia berhasil dalam merasa dalam dirinya, berhasil melakukan apa yang benar, membela nama Tuhan. Ketika seorang yang bernama Stefanus dirajam sampai mati, ia berdiri di sana menjadi saksi. Semua orang yang melempari Stefanus dengan batu, menaruh jubahnya di kaki
Saulus. Dan itu berbicara saudara bahwa orang ini punya keberanian. Orang ini menganggap dirinya memiliki pengetahuan. Orang ini menganggap dirinya melakukan pekerjaan benar. Saudara. Dan ia dikatakan kemudian menggebu-gebu hatinya untuk melakukan tindakan yang sama, bahkan tindakan yang lebih lagi. Maka dia meminta surat perintah kepada imam besar untuk menangkap, memenjarakan, bahkan kalau bisa, kalau orang itu tidak mau berbalik dikatakan akan dilempari dengan batu sampai mati. Dan dengan hati yang menggebu-gebu dia berangkat ke Damsyik. Tapi di tengah jalan di Damsyik tiba-tiba saudara ia terjatuh. Dan ia melihat sebuah cahaya yang begitu besar. Dan di dalam cahaya itu Yesus yang dikenal oleh semua orang berbicara kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dan saat itulah Saulus dibukakan bahwa orang itu yang penuh dengan cahaya kemuliaan adalah orang yang telah mati di kayu salib. Saulus hatinya berubah karena kasih yang besar. Maka kita kembali di dalam Yohanes 15 ayat 18. Di sana dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada bagian ini banyak anak Tuhan bertahan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, kebencian demi kebencian. Kenapa? Karena hidupnya telah diubahkan. Sepanjang mungkin umur hidupnya mengalami penderitaan, namun ia tidak membalas. Kenapa? Karena ia telah diubahkan. Dan kita tahu saudaraku yang terkasih, di antara rasul-rasul Tuhan, tidak ada yang lebih menderita dalam aniaya daripada Saulus yang bernama Paulus. Ia disesah, dicambuk 5 kali. Saudara, setiap kali dicambuk dalam hukum Taurat, dikurangi 1. Supaya apa? Ia bisa dicambuk kembali. 5 kali dihukum cambuk. Dan setiap kali hukuman dikurangi 1. Sudah 5 kali tetap dikurangi 1. Supaya apa? Kalau ia bisa tertangkap, bisa dihukum lagi, dapat dihukum lagi dengan hukuman cambuk. Dan Paulus menghadapinya bukan dengan dada terbuka berkata, ini dadaku, mana dadamu? Tidak. Tapi dengan hati yang penuh dengan kasih. Perhatikan ayat 19. Ini yang menjadi dasar kita bahwa kasih Tuhan mengubahkan hidup saudara dan saya. Kasih Kristuslah yang mengubahkan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita baca ayat 19. 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Perhatikan, kalau saudara dan saya tidak berubah, tetap sama dengan orang dunia, maka saudaraku yang terkasih, dunia tidak membenci saudara. Artinya kita tetap orang dunia, kita bukan milik kerajaan Allah. Tetapi yang benar dikatakan selanjutnya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus menyatakan, saudara, sebelum kita diubahkan,
Sebelum saudara dan saya diubahkan sungguh-sungguh menjadi sempurna seperti dirinya, kita ini diambil dari dunia, dibungkus dengan kasih Allah, ditetapkan di dalam kasih Kristus bahwa kita ini bukan lagi dunia. Kita bukan lagi milik dunia, kita bukan lagi orang dunia. Kita dikasihi Tuhan, diubahkan. Ingat, 2 minggu yang lalu saya berkata, firman Allah berbicara tentang status baru, hidup baru. Sebelum saudara menerima hidup baru, saudara diberi status baru. Apa itu? Anak-anak Allah. Ketika saudara percaya, saudara diberi status baru. Status ini yang membuat kita, saudara dan saya bukan lagi milik dunia. Bukan lagi orang dunia. Dan ini karena kasih Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih, tolong Daniel beri warna berbeda. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku yang terkasih, karena kita anak Tuhan, karena saudara dan saya percaya Yesus, orang Kristen, maka dunia membenci. Itu karena status. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, status kita sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, itu membuat dunia membenci. Tetapi saudaraku yang terkasih, hidup ini tidak berhenti di situ. Karena Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk kita merasakan, untuk kita menikmati sesuatu hidup yang berbeda dari dunia ini. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saya pernah menyampaikan ini, pertanyaannya, sebelum saudara percaya Yesus, saudara hidup atau mati? Sebelum saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi saya bertanya, saya hidup atau mati? Hidup. Saya bukan orang mati. Tapi pertanyaannya, Yesus berkata, aku datang kepadamu supaya kamu memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Hidup yang bagaimana yang Tuhan mau berikan? Hidup yang tidak sama seperti dunia. Hidup yang bagaimana yang Tuhan mau berikan? Hidup yang menikmati kasih Tuhan yang besar. Mari kita melihat, saudaraku yang terkasih. Saya mau katakan, seperti Tuhan telah mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus, Dia juga sedang dan akan terus mengubah hidup kita menjadi seperti yang Bapa inginkan. Paulus berkata, aku melakukan ini bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Bukan. Tapi aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diriku ke hadapan depan. Dan berlari mencapai tujuan. Yang artinya Paulus tidak berkata, oh saya sudah selesai, saya sudah berubah sempurna selesai. Tidak, selama kita hidup di dunia ini tidak ada seorang pun yang disempurnakan seperti Yesus. Waduh, kalau gitu buat apa kita mengiring Tuhan? Tidak, di dunia ini kita sedang diproses, diubahkan dari sehari ke sehari. Tubuh, jiwa, roh kita. Karena Tuhan menyelamatkan bukan hanya jiwamu, bukan hanya rohmu, tapi tubuh kita juga diselamatkan. Dan tubuh ini yang lemah, tubuh ini tempatnya sarang dosa. Tubuh inilah yang membuat orang tidak layak masuk kerajaan Allah. Tetapi Tuhan mau mengubahkan bukan hanya jiwamu, bukan hanya rohmu, tetapi juga tubuhmu.
Oleh karena itu saudara, dia sehari demi sehari dia terus mengubahkan hati, pikiranmu dan hidupmu agar engkau menjadi serupa seperti Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bagian yang kedua. Paulus percaya bahwa Tuhan telah mati bagi dirinya. Kasih yang mengubahkan itu dimulai dengan percaya bahwa ia telah menerima, ia beroleh kasih, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Ingat Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara dan saya menjadi sahabat Allah Bapa, menjadi sahabat Yesus oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan disinilah saudaraku yang terkasih, Saulus percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu, Yesus yang mati di kayu salib itu, ia mengasihi Saulus, ia menerima kasih Tuhan dari salib itu. Dan itulah yang mengubahkan hidupnya. Kita kembali di dalam 1 Timotius 1 ayat 14. Perhatikan di sini saudara. Saulus berubah menjadi Paulus dari seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, menjadi seorang yang lemah lembut, seorang yang mengasihi sesamanya, bahkan rela mati untuk bangsanya. Saulus berkata setelah ia menjadi Paulus, dia katakan, kalau boleh aku mau masuk neraka, aku binasa boleh, asalkan seluruh bangsaku diselamatkan. Siapa yang dapat mengubah ini selain kasih Kristus? Mari kita perhatikan ayat 14. Di sini dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman. Perhatikan saudara, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman. Saya lompat untuk menjelaskan bagian yang kedua, dalam kasih Kristus. Jadi iman Paulus yang mengakui, iman Paulus yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk melimpahi kasih-Nya yang besar, kasih di dalam Kristus Yesus. Paulus percaya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia yang tak ternilai, kasih karunia yang tak terukur, kasih karunia yang tak terbatas. Saya tidak tahu saudara menganggap kematian Tuhan itu sebagai apa. Tetapi firman Allah mau menyatakan saudara dan saya harus menerima dengan iman. Saudara dengan saya harus menerima dengan percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bentuk kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang tak berbalas, itu yang disebut kasih karunia Tuhan bagi saudara. Kasih karunia yang tak ternilai, tak terukur dan tak terbatas. Kita baca Galatia 2 ayat 20. Iman Paulus, kepercayaan Paulus inilah Galatia 2 ayat 20. Yang menunjukkan, menyatakan, saudaraku yang terkasih, kasih dari Tuhan, dia menerimanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama. Galatia 2 ayat 20. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Daniel beri warna yang berubah. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara harus mulai dengan percaya bahwa kasih Tuhan besar buat hidup saudara. Saudara harus merasakan dan tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu besar bagi saudara. Kasih Tuhan tetap melimpah dengan besar. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, saudara tetap percaya Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari segalanya. Katakan amin. Dan ketika engkau selalu merasakan kasih Allah yang besar dalam hidupmu, maka tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan engkau. Haleluya. Kita masuk bagian yang kedua. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan mengasihimu, saudara tidak merasakan kasih itu. Kalau saudara tidak mempercayai bahwa kasih Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu, maka engkau tidak menikmati kasih itu. Pintu aliran kasih itu adalah kuncinya iman. Ketika engkau berbicara tentang iman, pintu kasih terbuka. Bagian yang ketiga, hidup karena kasih Tuhan dan di dalam kasih Tuhan Yesus. Bagian pertama saya katakan Paulus adalah seorang penganiaya sebelumnya. Dia bernama Saulus, seorang penganiaya, seorang penghujat, seorang yang ganas. Tapi ia berubah menjadi Paulus setelah menerima kasih Kristus. Pertanyaannya bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus? Bagaimana hidup Saulus berubah menjadi hidup yang lebih indah? Yang pertama, karena Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dirinya. Iman, percaya bahwa Yesus mati karena cintanya yang besar. Dan berikutnya sekarang, hidup karena kasih Tuhan dan di dalam kasih Tuhan Yesus. Perhatikan kembali Galatia 2 ayat 20. Saudara, di dalam Galatia 2 ayat 20 itu katakan sini. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pada bagian ini Paulus menyatakan bahwa hidupku sekarang adalah karena kasih Yesus. Hidupku sekarang adalah di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu dia katakan, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kuhidupi sekarang ini adalah bukan aku, tetapi kasih Kristus. Karena kasih Kristus di dalam kasih Kristus. 1 Timotius 1 ayat 14 kita kembali. Kalau tadi saya memotong saudara, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman. Maka sekarang saudara, perhatikan ada kata iman lanjut dengan kasih. Inilah bagian yang ketiga. Jadi saya baca kira-kira demikian untuk menerangkan bagian yang ketiga bahwa hidup Paulus berubah karena ia mulai hidup percaya karena hidup karena kasih Tuhan dan di dalam kasih Tuhan. Engkau pun akan terus diubahkan kalau saudara dan saya terus merasakan bahwa hidup kita ini karena kasih Tuhan dan di dalam kasih Tuhan. Saya bacakan demikian. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpah kepadaku dengan kasih dalam Kristus Yesus.
kasih dalam Kristus Yesus. Apa bedanya kasih Kristus dengan kasih yang lain? Sangat berbeda. Dan kita sudah berbicara itu. Dan nanti akan banyak hal yang Tuhan bukakan untuk saudara. Paulus percaya bahwa hidupnya sekarang adalah hidup karena kasih Tuhan. Dan di dalam kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, Paulus mengungkapkan bahwa hidupnya sekarang adalah karena kasih dan di dalam kasih. Mari kita baca Roma 8 ayat 31 mulai. Roma 8 ayat 31. Kita baca bersama-sama saudara satu persatu ayat ini. Roma 8 ayat 31. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Adakah saudara hidup dalam kekhawatiran? Adakah saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan? Karena saudara belum menerima kasih dari Tuhan sepenuhnya. Sebab firman Allah katakan di dalam suratan Yohanes, kasih yang dari Tuhan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Loh, kasih yang sempurna yang bagaimana? Saudara percaya bahwa Yesus mati karena kasihnya kepadamu. Saudara sekarang menjalani hidup ini adalah karena dan di dalam kasih Kristus sepenuhnya. Itulah kasih yang sempurna. Maka dikatakan di dalam ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Jika Tuhan bersama saudara karena Ia mengasihimu. Seperti dikatakan ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia, Bapa, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kasih Kristus? Siapa yang dapat menggugat pilihan Allah? Kalau Allah membenarkan saya, kalau Allah membenarkan saudara, karena kasihnya, siapa yang akan menghukum kita? Saudaraku yang terkasih, jadi mari kita berdiri. Saudara hidup karena kasih Tuhan. Katakan sebelahmu, engkau hidup karena kasih Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita hidup sekarang karena kasih Tuhan. Dan Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu tanpa dirinya. Ia akan memberikan segala yang kau perlukan, segala yang kau butuhkan, segala yang menjadi pergumulanmu. Engkau akan menerimanya di dalam bersama dengan Yesus yang telah diserahkannya bagimu. Ayat 34. Kita lanjut. Saudaraku yang terkasih. Sampai dengan ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayat 34 sampai 37. 2, 3. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bagian ini menyatakan, saudaraku yang terkasih, kita bukan hidup sadar karena kasih, tapi kita hidup di dalam kasih. Segala sesuatu yang membuat manusia lemah, putus asa. Segala sesuatu yang membuat manusia lari tinggalkan masalah. Apakah itu? Aniaya, kelaparan, kesesakan, penindasan, ketelanjangan, bahaya akan pedang. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan sekarang, Paulus akan berkata, ia akan melatih saudara menjadi pemenang. Menang atas siapa? Bukan orang, saudara. Menang atas siapa? Bukan musuhmu. Tapi saudara menang atas penindasan, aniaya, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, kematian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih, katakan kepada sebelahmu, engkau hidup sekarang di dalam kasih Kristus. Artinya saudara, tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan kalau ia tidak ada di dalam dirimu. Tidak ada engkau dibiarkan tergeletak. Tidak akan engkau dibiarkan ketelanjangan. Tidak akan engkau dibiarkan dalam kelaparan. Tidak akan pernah ia membiarkanmu berada dalam bahaya pedang. Dia ada di hadapan kita. Ia yang menjadi pembelamu supaya engkau menang atas segala pergumulan ini. Dan bukan hanya itu. Saudaraku yang terkasih, ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat-ayat terakhir 38-39. Inilah saudara, kita melangkah lebih lagi di dalam kasih Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih, kita sekarang hidup di dalam kasih Tuhan. Maka Tuhan inginkan kita lebih lagi dalam mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Semakin kita menerima kasih Tuhan yang penuh di dalam kita. Ayat 38, 39. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kasih Allah hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan tercurah di dalam Kristus Yesus. Kasih Bapa pencipta langit bumi ini hanya diberikan dan ada di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya di kayu salib. Dan tidak ada seorang pun dapat menghalangi kasih Tuhan dicurahkan bagimu, bagi saya. Oleh karena itu saudara, marilah kita terus hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Marilah kita hidup terus dipenuhi kasih Tuhan. Dengan apa? Banyak berbuat kasih. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita hidup ini adalah hidup karena kasih. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman di musik. Saudaraku yang terkasih, percaya bahwa kita ada sekarang karena kasih Bapa. Kasih yang telah dicurahkan di dalam Kristus Yesus, yang telah diberikan berdalam Kristus Yesus bagimu.
Kristus yang mati di kayu salib itu. Engkau Bapa yang mengasihiku. Ia tidak memandang hina kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Taruhkan tangan kirimu di dada. Engkau Bapa yang mengasihi. Ia melatih dirimu menjadi pemenang. Lewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan rantauan mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti rasa tetesan air mata. Atas biarlah ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang Engkau sungguh baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat yang di rumah, saudara mempersiapkan hati saudara untuk menerima perjamuan suci. Kita pun yang ada di tempat ini, persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan suci. Saudara dan saya hidup karena kasih Kristus. Dan itu saudara terima dengan iman. Saudara tetap percaya bahwa hidupmu sekarang karena kasih Kristus. Dan hidupmu Tuhan mau terus bekerja untuk engkau ada di dalam kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Dan biarlah firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka apa saja yang engkau minta, engkau akan menerimanya. Bapa-Ku akan memberikannya kepadamu. Tapi Tuhan minta, tinggallah di dalam kasih-Ku. Seperti aku telah tinggal di dalam kasih Bapa-Ku. Dan di dalam perjamuan suci ini, engkau diingatkan bahwa engkau hidup bukan karena kasih Tuhan saja, tetapi sekarang hidupmu ada di dalam kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Ia mau bekerja di dalam hidup. Cintanya dan kasihnya. Dan saya mengundang kepada Bapak Andreas dan Bapak Tiansu ke depan. Pak Adi. Haleluya. umat-umatmu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah.
Engkau yang turunkan tanganmu memberkati roti dan air anggur ini menjadi tubuh dan darahmu yang terpecah. Umat-umat Allah, arahkan tanganmu kepada roti yang ada di meja dan air anggur. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami ada sekarang, kami hidup sekarang karena kasih di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kami. Dan kami sekarang hidup kami alami sekarang, hidup yang kami jalani sekarang adalah hidup di dalam kasih yang daripadamu. Engkau mau mencurahkan kasih-Mu yang lebih besar, dan kasih-Mu yang tercurah dinyatakan bagi kami melewat tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu kami hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyucikan, menguduskan roti dan air anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang terpecah tercurah bagi kami. Lambang, bukti, pernyataan kasih-Mu yang besar tercurah bagi kami sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang susah dipulihkan, yang lemah dikuatkan, kemenangan Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cintanya dan kasih. Kalau saudara sudah buka lalu taruh kembali di meja, terimalah dengan berkat dalam nama Yesus. Terimalah dengan berkat dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus.
Haleluya. Haleluya. Katakan saudara, haleluya, pada satu bukit jauh dari sini Ia telah mati di kayu salib. Itu bukan sebuah rancangan saja, tetapi Ia benar-benar telah mati bagimu di kayu salib. Pada Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. angkat roti tinggi-tinggi. Mari berdiri saudara. Ingatlah cintanya yang besar, cinta yang telah dicurahkannya bagimu. Hidup sekarang adalah karena kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam tubuh Tuhan ada pengampunan dosa. Di dalam tubuh Tuhan ada kuasa kemenangan. Sebab Ia menjadi satu di dalam engkau dan engkau di dalam Dia. Oleh karena itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah berbicara menyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami menerima bahwa hidup kami sekarang adalah hidup karena kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi dengan firman Allah. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Dosamu diampuni, sakit penyakitmu disembuhkan, kelemahanmu ditanggungnya, kemenangan Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan dan menerima korban darah-Mu yang menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. 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 Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
kami sekarang berada dalam kasih-Mu yang besar. Hidup yang kami jalani sekarang adalah hidup di dalam kasih Kristus yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus buat pengertian yang Kau limpahkan. Terima kasih atas kasih-Mu yang terbesar ya Yesus. Kami hidup karena dan di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu berdoa. Yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah ambil bagian tubuh dan darah Yesus. Kita sudah ambil terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kalau hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, ada ibadah di tempat bagi pelayan-pelayan Tuhan hanya satu kali ya, jam 9. Melalui live streaming kita ada jam 9 juga, melalui Facebook dan IG ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ada perjamuan suci lagi. Jadi bagi saudara yang mau ambil perjamuan suci, sebentar bisa minta sama saudara Ariel di bawah. Dan bagi saudara yang di rumah, saudara bisa mempersiapkan sendiri bagi rumahnya yang jauh ya, di luar Taman Cibodas bisa ambil, atau di Taman Cibodas juga bisa potong roti sendiri dengan sirup ABC yang grape atau yang warna merah, itu seperti itu ya. Saudaraku, persembahan tidak dijalankan, saudara bisa masukkan di dalam itu, dan untuk ekstra kolektor juga disiapkan di situ ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tetap berdoa buat bangsa Indonesia dan bagi saudara-saudara kita yang kena ini penyakit corona ini. Dan saudaraku, kita tetap dukung dalam doa, dan kita sendiri juga harus jaga kesehatan, banyak-banyak makan buah dan sayur dan juga vitamin yang sudah dianjurkan melalui TV ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat pujian Sialalala, sialala, sialalala, sialalala. Sialalala, ya, yuk, 2, sialalala.
kasih Tuhan, pada saat ini kita mau berdoa. Doakan buat Bapak Yohanes yang ada di rumah sakit Cipto. Kita percaya Tuhan akan tolong dan berikan yang terbaik. Tuhan juga akan menolong ibu-ibu lansia yang rindu untuk berbakti. Ya, biar Tuhan berikan juga kesehatan dan panjang umur. Kita mau akhiri ibadah kita saat ini, dan bagi saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah, selamat ulang tahun sekali lagi. Yang ada di sini boleh didoakan oleh Bapak Gembala. Kita doakan juga anak daripada Pak Ibu Sri yang saat ini sakit. Kemarin ini Yosua, sekarang Yoel. Ya, biar Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan cuaca yang baik. Kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih baik yang di rumah umat-umat-Mu, juga di tempat ini umat-umat-Mu boleh ambil bagian daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan juga yang memberkati, bahkan berikan kesehatan buat Bapak Gembala pasca operasi. Kami berdoa buat Yoel yang sakit di rumah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Juga Yosua yang pasca sakit, Tuhan Engkau jamah dan berikan kesembuhan secara total. Kami berdoa buat seisi keluarga Tuhan, Tuhan Yesus, Ibu Sri semua dalam sehat, juga jemaat-jemaat diberikan kesehatan. Saudara Vera, Tuhan juga yang sembuhkan segala sesak napasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang masih ada di rumah sakit, mereka yang mengalami sakit, Tuhan jamah. Demikian juga Pak Yohanes, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan daripada-Mu. Buat Ibu Christine yang menunggu, Tuhan juga yang berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan, mereka dalam usia lanjut, pemuda-pemudi, mereka yang jauh dari orang tua mereka di kampung halaman, Tuhan juga yang berikan kesehatan. Usaha mata pencarian umat-umat-Mu, mereka yang berdagang, berusaha, yang bekerja, apapun yang mereka kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Tuhan buat supaya apa yang menjadi keperluan setiap keluarga, Tuhan cukupkan. Makan pakai mereka yang berdagang, Tuhan cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan, baik-baik. Di tempat ini ada beberapa Tuhan, anak daripada Charles, juga anak daripada saudara-saudara kami, Christine dan juga yang lain Tuhan. Retno, Tuhan berikan kekuatan pada masa pertumbuhannya, nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Mereka bertumbuh dalam kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan,
kalau kami percaya Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah berkorban, baik melalui transfer maupun di tempat ini, baik mereka yang sudah membalikan milik-Mu sesuai janji firman-Mu. Allah buka tingkap langit dan berkat Allah curahkan terhadap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kiri kanan depan belakang RT RW lurah camat, bahkan Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri-menteri yang ada. Tuhan berikan kesehatan sehingga Tuhan bangsa Indonesia kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tercurah bagi kami. Dan di dalam iman kami mengerti dan tahu sekarang bahwa Engkau mengasihi kami. Hidup kami sekarang adalah dalam kasih-Mu yang terbesar. Kami hamba-Mu berdoa secara khusus untuk tenaga-tenaga medis Tuhan yang saat ini berada di garda depan dan garda terakhir Tuhan. Mereka yang menangani di IGD maupun Tuhan mereka yang menangani secara khusus pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Engkau yang memberikan perlindungan secara khusus buat seluruh tenaga medis Tuhan. Mulai dari tenaga kebersihan atau penyuplai obat-obatan dan sebagainya Tuhan. Maupun mereka yang berdiri secara langsung baik perawat, suster, dokter. Tuhan tutup bungkus hidup mereka. Tuhan pagari dan lindungi mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran kasih dan berkat-Mu Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit dengan kekuatan kuasa dan kasih-Mu yang terbesar. Dan akhirnya umat yang dikasih Tuhan, baik saudara yang ada di rumah, marilah terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus dicurahkan bagimu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus menuntun membimbingmu. Allah Roh Kudus membimbingmu untuk engkau mengerti kebenaran firman-Nya, menyucikan, menguduskan, memeliharamu tanpa cacat celah untuk engkau dibaharui dari hari ke hari, diubahkan dari sehari ke sehari menjadi sempurna seperti Yesus dan berjumpa dengan kekasih kita di awan yang permai dalam kemuliaan-Nya. Kasih rahmat Tuhan dicurahkan bagi kita. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan menyertai memberkati usaha pekerjaanmu berhasil beruntung. Tuhan Yesus memagari melindungimu dari segala mara bahaya, menibakan engkau dengan selamat dalam seluruh aktivitasmu. Tuhan menyertai memberkati. Dia melimpahimu dengan kasih sayang besar untuk engkau hidup dalam sukacita bersama dengan keluarga, suami istri, anak-anak, anak menantu dan cucu-cucu, anak-anak remaja, pemuda, pemudi dikasih Tuhan dan menikmati kasih yang besar dari Tuhan. Diberkati dalam pendidikan, diberkati dalam pekerjaan. Kasih sayang Tuhan tercurah bagi kita sekarang di dalam dan bersama dengan Kristus Yesus yang telah diserahkannya bagi kita sekalian. Pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin. Berdoa secara pribadi, teguhkanlah hatimu